Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 7 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 235 di buku IPA Kurikulum Merdeka Pegangan Kalian. Jadi kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar sosial media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama Gen. Perhatikan soal yang ada berikut ini. Jika bumi digambarkan dengan diameter 1 mm, hitunglah ukuran matahari yang sesuai dengan skala tersebut. Bagian berikut ini adalah jawaban untuk soal nomor 1 ini. Untuk menghitung ukuran matahari yang sesuai dengan skala tersebut, kita perlu mengetahui rasio diameter bumi terhadap diameter matahari. Diameter rata-rata bumi adalah sekitar 12.742 km. Jadi perbandingan diameternya adalah diameter matahari dibagi dengan diameter bumi. Dengan nilai 1.392.000 km dibagi dengan 12.742 km, sehingga didapat nilai perbandingan skala antara bumi dan matahari adalah sekitar 109,24. Maka jika bumi digambarkan dengan diameter 1 mm, maka didapat diameter matahari akan berkisar 109,24 dikali 1 mm. Maka didapat diameter skala matahari yang bisa kita gambar adalah 109,24 mm. Atau bisa kita bulatkan menjadi 109,2 mm. Ini untuk jawaban soal nomor 1. Masuk ke soal nomor 2. Selain kandungan yang terdapat pada permukaan planet dan benda langit lainnya, jarak dengan matahari juga memegang peranan penting dalam menentukan potensi kehidupan dapat terjadi di benda langit tersebut. Kemukakan pendapat kalian, apa saja pengaruh jarak matahari terhadap kondisi suatu benda langit? Berikut adalah pembahasan jawabannya Gen. Jarak antara sebuah benda langit dengan matahari tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi suatu benda langit tersebut. Pengaruh jarak matahari terhadap kondisi suatu benda langit meliputi pertama adalah suhu. Jarak yang lebih dekat dengan matahari cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi karena menerima lebih banyak radiasi matahari. Kedua, berkaitan dengan kondisi atmosfer. Jarak mempengaruhi kondisi atmosfer suatu planet atau benda langit. Misalnya, planet yang lebih dekat dengan matahari mungkin memiliki atmosfer yang terkikis lebih cepat atau mengalami efek rumah kaca yang lebih kuat. Kemudian ketiga, kondisi cuaca. Jarak dengan matahari mempengaruhi kondisi cuaca di sebuah planet. Planet yang dekat dengan matahari mungkin mengalami kondisi cuaca yang lebih ekstrim, seperti badai matahari yang menghasilkan radiasi yang tinggi. Kemudian keempat, berkaitan dengan radiasi. Jarak dengan matahari juga berhubungan dengan tingkat radiasi yang diterima. Terlalu dekat dengan matahari dapat meningkatkan resiko radiasi yang berbahaya. Sementara terlalu jauh mungkin membuat perlindungan terhadap radiasi luar angkasa jadi kurang efektif. Kelima, berkaitan dengan kehidupan. Jarak yang tepat dari matahari juga penting untuk kehidupan. Planet yang terlalu dekat atau terlalu jauh mungkin tidak cocok untuk kehidupan seperti yang kita kenal karena suhu yang ekstrim atau kondisi atmosfer yang tidak mendukung kehidupan. Ini untuk jawaban soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Untuk menjawab soal nomor 3 dan 4, kita bisa gunakan informasi berikut. Jadi kalian silakan baca Gen dan kemudian menjawab berapa waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak dari matahari ke bumi. Berikut adalah penjelasannya Gen. Nah, dari informasi dan juga tambahan dari informasi lain, diketahui jarak matahari ke bumi disimbolkan dengan S, sama dengan yaitu satu satuan astronomi. Yang mana diketahui satu satuan astronomi adalah senilai 149.600.000 km. Sehingga didapat bahwa jarak rata-rata bumi ke matahari itu
sebesar 149.600 km. Kemudian diketahui pula bahwa V yaitu kecepatan cahaya bergerak sebesar 300.000 km per detik. Hal yang ditanyakan pada soal adalah berapa waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak dari matahari ke bumi yang kita bisa simbolkan dengan T sama dengan berapa detik. Again, karena cahaya bergerak dengan kecepatan konstan, maka kita bisa gunakan rumus gerak lurus beraturan sebagai berikut. Yaitu gambarannya adalah V sama dengan S per T dengan keterangan V kecepatan cahaya, S jarak matahari ke bumi, dan T adalah waktu tempuh. Again, karena hal yang ditanyakan waktu tempuh, maka kita bisa gunakan rumus T sama dengan S dibagi V, sehingga didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Kita masukkan nilai yang diketahui, sehingga didapat T sama dengan 149.600.000 dibagi dengan 300.000. Nah, ini untuk memudahkan perhitungan, kita bisa silang yang sama untuk pembagiannya, sehingga didapat T sama dengan 498,67 detik. Dengan demikian didapat waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak dari matahari ke bumi adalah sekitar 498,67 detik atau sekitar 8,31 menit. Ini untuk jawaban soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4, Gen. Masih dengan keterangan yang sama, tetapi dengan pertanyaan yang berbeda. Berapa waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak dari bumi ke Mars? Baik, perhatikan penjelasan berikut, Gen. Telah diketahui sebelumnya bahwa jarak matahari ke bumi adalah satu satuan astronomi yang senilai dengan 149.600.000 km. Dapat diketahui pula bahwa jarak matahari ke Mars adalah sebesar 1,52 satuan astronomi. Sehingga jika dihitung, didapat jarak matahari ke Mars adalah 1,52 satuan astronomi dikali 149.600.000 km. Sehingga dapat diketahui jarak matahari ke Mars adalah sebesar 227.392.000 km. Again, untuk mengetahui jarak bumi ke Mars, kita bisa gunakan ilustrasi berikut dan mengurangkan jarak matahari bumi dengan jarak matahari ke Mars. Sehingga didapat jarak bumi ke Mars atau S-nya adalah sebesar 77.792.000 km. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan keterangan yang diketahui dari soal, yaitu berupa kecepatan cahaya sebesar 300.000 km per detik. Untuk hal yang ditanyakan masih sama, Gen, yaitu berkaitan dengan waktu tempuh yang dibutuhkan cahaya, yang kali ini untuk menempuh jarak dari bumi ke Mars. Sehingga kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu T sama dengan S dibagi V, sehingga didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Kita masukkan nilai sesuai rumus yang digunakan, yang mana 77.792.000 km dibagi dengan 300.000 km per detik. Dengan hal yang sama, kita coret yang sama di pembagian, sehingga didapat lebih memudahkan kita untuk membagiannya, yaitu dengan nilai yang didapat adalah 259,31 detik. Dengan demikian, didapat waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak dari bumi ke Mars adalah sekitar 259,31 detik atau sekitar 4,32 menit. Ini untuk jawaban dari soal nomor 4 ini. Kita masuk ke soal terakhir atau soal penutup di sesi tugas kali ini, Gen. Gambarkan bentuk yang teramati dari bumi ketika terjadi gerhana matahari sebagian dan ketika terjadi gerhana matahari cincin. Bagian ini termasuk soal mudah, jadi langsung kita kerjakan saja. Berikut ini adalah gambaran perbandingan antara gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari cincin ketika teramati dari bumi. Untuk gambar yang paling kanan, ini bonus yang menggambarkan bagaimana terjadinya gambar saat terjadi gerhana matahari total. Again, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 7 pada sesi tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 235 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka.
Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis kan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.